Assalamualaikum Sobat Full United. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga? Oke, gua akan ke konten ataupun juga informasi yang menarik ini dari berbagai sumber ya, termasuk juga dari podcast dari The Athletic. Tapi sebelumnya gue ingin ingatkan Sobat Football United yang berminat untuk Just Tip, sekali lagi ya, Just Tip barang-barang dari store.manunited.com, webshop resmi dari Manchester United. Nah, bisa cus langsung ke akun Instagram justip_football United. Di situ ada keterangan bagaimana caranya Just Tip dan lain-lain ya. Periode ini adalah periode kedua. Akan gue tutup insya Allah di tanggal 14 Juni jam 21.00 WIB. Itu terakhir akan gue terima order, atau ketika sudah ada 10 order maksimal. Dan ini akan menjadi kesempatan terakhir di tahun 2026 bagi Sobat Football United yang berminat melakukan Just Tip dengan Football United. Jadi manfaatkan betul kesempatan ini yang berminat ya. Oke, ada berbagai kabar ini sebenarnya dari berbagai sumber yang akan gue sampaikan. Gue pertama mungkin akan ke Matheus Fernandes ya. Ini ada berbagai informasi terkait dengan Matheus Fernandes. Pertama dari Mark Critchley dari The Athletic. Manchester United ini menyukai Matheus Fernandes di West Ham, tapi Manchester United bukan menjadi satu-satunya klub yang berminat ya. West Ham menginginkan uang yang banyak untuk Matheus Fernandes. Dan menurut Mark Critchley, dan ini akan menjadi sebuah perburuan betul. Angka akan menjadi hal yang sangat signifikan di dalam negosiasi, dan Manchester United sejauh ini ya bukan satu-satunya tim ataupun klub yang berminat terkait dengan Matheus Fernandes. Lalu dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United secara aktif ya ini tertarik untuk mendatangkan Matheus Fernandes dari West Ham United dan sudah melakukan kontak langsung dengan agennya dalam 48 jam terakhir untuk mendiskusikan potensi dari transfer dan juga gaji. West Ham United menginginkan angka yang jelas, 85 juta pounds. Manchester United tetap berminat dan menargetkan dan bisa menargetkan sang pemain sebagai penambahan selanjutnya di lini tengah setelah mendatangkan Ederson. Walaupun ada juga beberapa klub yang tertarik ya terhadap Matheus Fernandes, termasuk juga dari Real Madrid. Wow, itu dari dua sumber dulu. Dan dari kabar lainnya dari Sean Connolly mengatakan bahwa seperti yang dikatakan di awal bulan Mei, Matheus Fernandes tidak menyembunyikan ya keinginannya untuk bermain bersama dengan Bruno Fernandes, dan ya dia ingin bergabung ke skuad yang muda dan juga yang ambisius. Walaupun ada banyak klub-klub Eropa yang menginginkan ya, ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa beberapa situasi ini terlalu dilebih-lebihkan. Manchester United sendiri melihat pemain dari Portugal ini sebagai sebuah potensi besar. Oke, dari Suli Talks, Manchester United sudah memulai pembicaraan dengan West Ham terkait dengan Matheus Fernandes. Tapi Manchester United tidak ingin membayar 80 juta pounds harga yang diminta. Dan mereka pun juga tidak ingin ada perang harga ya ataupun juga drama dalam proses mendatangkan Matheus Fernandes. Nah, ini situasi dengan Matheus Fernandes luar biasa sih menurut gue ya. Angka tadi disebutkan oleh Fabrizio Romano, 85 juta pounds itu yang diminta oleh West Ham United. Bahkan ini lebih tinggi daripada informasi sebelumnya di angka 80 juta pounds. Idealnya menurut gue dari berbagai sumber yang gue dapatkan, yang gue baca dan pendapat pribadi gue juga ya, di sekitaran 50 sampai 60 ataupun mungkin 60 plus ya dengan add-ons. Tapi kalau sampai angka 80 ataupun 85 menurut gue ini terlalu tinggi, terlalu mahal. Dan justru bukan tidak mungkin kalau Manchester United memaksakan ya dengan angka 80 ataupun 85 juta euro, ini akan menjadi situasi yang kontraproduktif. Dan kita juga tahu bagaimana Manchester United di periode sebelumnya mendatangkan pemain-pemain dengan angka-angka mahal. Bukannya kontribusi yang mereka dapatkan, tapi justru problem-problem. Dan ini yang tidak gue harapkan dengan Matheus Fernandes, yang walaupun dilihat sebagai
pemain dengan kualitas yang bagus, potensi yang besar, pemain juga yang ideal ya, mungkin untuk lini tengah Manchester United, tapi ada situasi finansial yang juga tidak bisa dianggap remeh dalam proses ini, karena bisa jadi akan berpengaruh sekali lagi ya ke penampilan sang pemain di atas lapangan. Di sisi lain tadi juga diinformasikan bahwa Manchester United sudah melakukan komunikasi kontak dengan kubu dari Matheus Fernandes. Nampaknya Manchester United ingin melakukan strategi seperti yang mereka juga perbuat di musim panas kemarin. Ketika mereka mengejar target-target yang ingin mereka datangkan, yang mereka memastikan dulu nih bahwa memang sang pemain ingin bermain di Manchester United. Setelah itu mereka akan mendiskusikan personal, hal-hal personal ya terkait dengan gaji misalnya, dan lain-lain. Setelah kubu dari pemain ini betul-betul teryakinkan untuk pindah ke Manchester United, baru Manchester United akan mendekati klub, sehingga klub ini nampaknya mendapat semacam kayak dua tekanan ya, dari kubu pemain maupun juga dari kubu Manchester United nih terkait dengan negosiasi untuk mendatangkan pemain baru di Old Trafford. Dan ini nampaknya juga dilakukan oleh Manchester United terkait dengan Matheus Fernandes. Akankah Matheus Fernandes menjadi pemain kedua yang hadir di Manchester United? Manchester United disebutkan tetap tidak ingin membayar di angka 80 juta pounds, dan Manchester United juga tidak ingin ada proses yang terlalu berlarut-larut ya. Nah, dan terkait dengan posisi lini tengah, gue akan berganti ke nama lainnya, yaitu adalah Tchouaméni. David Ornstein memberikan informasi terkait dengan Manchester United yang dikaitkan dengan Tchouaméni. Disebutkan ada situasi yang tidak jelas nih di seputaran Tchouaméni, tapi David Ornstein memiliki pendapat bahwa arah dari Tchouaméni ini adalah tetap untuk stay di Real Madrid. Sehingga menurut gue, dengan perkembangan situasi ini, dan dia sampaikan juga oleh David Ornstein ya, dari The Athletic yang tentu saja juga memiliki kapasitas yang kredibilitasnya juga sangat besar sekali, ya dicoret sih Tchouaméni saat ini menurut gue ya, karena kecenderungannya dia tidak akan kemana-mana, dan Manchester United lebih baik fokus untuk mendatangkan pemain lain selain Tchouaméni. Dengan kata lain ya, lupakan Tchouaméni sih. Menurut gue seperti itu untuk saat ini. Nah, tapi bagaimana dengan buruan utama nih, Elliot Anderson? David Ornstein juga memiliki pendapat ya, informasi Nottingham Forest menginginkan rekor transfer 120 juta pounds. Walaupun ada ketertarikan dari tim lain, dan salah satunya adalah Manchester United, disebutkan saat ini memang yang terdepan yaitu adalah Manchester City. Tapi ada dua hal ya yang menarik, yaitu adalah menurut gua bagaimana Manchester City terdepan, tapi angka dari Nottingham Forest juga mereka menginginkan rekor. Mereka menginginkan rekor transfer untuk Elliot Anderson, dan itu ada di angka 120 juta pounds. Ini menurut gue di luar jangkauan Manchester United. Forget it. Lupakan kalau memang Nottingham Forest tidak ingin menurunkan angka 120 juta pounds ya. Ini menurut perkiraan gue dari sisi apa ya, kalau melihat Manchester United biasa bergerak. Walaupun demikian, gue sih masih tetap menginginkan Elliot Anderson. Secara Manchester United bisa melakukan apa ya, misalnya secara all out usaha ya, untuk mendatangkan Elliot Anderson, pemain yang menurut gue penting. Di sisi lain juga unik ya pemain ini, dengan segala atribut yang dia miliki, dengan pengalamannya juga, pengalaman profesional tentu saja bermain di Liga Inggris, bersama dengan Nottingham Forest, sebelumnya bersama dengan Newcastle United, bagaimana ada progres yang luar biasa juga. Gua berpikir sih kesempatan ini tidak akan datang lagi, karena kalau Manchester City yang mendapatkan Elliot Anderson, ya sudah selesai Manchester United. Nah, tapi menarik untuk dilihat apakah Manchester United juga akan all out ya untuk mendatangkan Elliot Anderson. Karena Manchester United juga ada kepentingan lain untuk memperkuat di posisi-posisi lain, di mana mereka juga butuh situasi finansial yang bisa mendukung hal itu kan. Dan angka 120 juta pounds ini menurut gue ini terlalu tinggi untuk Manchester United. Tapi gue secara pribadi nggak tahu ya, 120 juta pounds haruskah Manchester United all out mendatangkan Elliot Anderson, tapi dengan konsekuensi mungkin tidak bisa mendatangkan pemain-pemain lain di posisi lain. Bagaimana menurut Sobat Football United ini? Drop di kolom komen ya. Well, kalau menurut gue ingin all out Manchester United terkait dengan Elliot Anderson, tapi tetap dengan rambu-rambu ya.
tetap dengan batasan-batasan yang jelas. Salah satunya adalah situasi finansial, karena 120 juta pounds menurut gue ini terlalu tinggi sih untuk seorang pemain ya, karena bisa jadi kontraproduktif juga ketika terlalu tinggi didatangkan di Manchester United misalnya ya. Dan Jamie Jackson juga menginformasikan bahwa Manchester United masih tetap ingin mendatangkan Elliot Anderson, dan eksekutif klub ini optimis mereka bisa mengalahkan Manchester City dalam perburuan mendatangkan pemain yang valuasinya lebih dari 100 juta pounds. Gua nggak tahu nih bagaimana cara dari eksekutif Manchester United mengalahkan angka ini. Tapi dari situasi terakhir kan disebutkan bahwa Manchester City belum menawarkan atau memberikan tawaran ataupun valuasi yang mendekati apa yang diinginkan oleh Nottingham Forest. Artinya mereka tawarannya masih di bawah 100 juta. Akankah mereka naik ya mendekati 100 juta atau bahkan lebih dari 100 juta? Atau akankah Manchester United secara tiba-tiba juga menawarkan angka yang sama besarnya? Bagaimana menurut Sobat Football United terkait dengan situasi Elliot Anderson ini? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.